Hidup adalah bernafas. Ada siklus yang terjadi dalam bernafas. Begitu juga dengan alam, karena hutan sebagai paru-paru dunia turut menjaga kelangsungan hidup manusia. Memang kalau pas kemarau panjang kita ya sedikitnya ada kendalanya di tentang air. Kita tahu bahwa Indonesia dalam waktu 20 tahun lagi akan kehabisan air kalau kita nggak jaga. Dari mana jaganya mulainya? Dari hutan. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Tidak ada yang lebih merasakan dampaknya selain masyarakat adat. Perubahan iklim menyebabkan buah-buahan di hutan tak lagi berlimpah. Selain itu, mereka mudah sakit hingga bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau kimia, sedikit hujan, banjir, sedikit angin, kencang. Tuh. Ya, jadi penyakit juga terus jatuh. Kalau masyarakat mayoritas di luar, dia masih mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Contoh, dia masih bisa menggunakan mesin pompa air ketika air kering, gitu ya. Itu kan kemampuan adaptasi, gitu. Dia bisa menggunakan membeli pupuk dan sebagainya ketika unsur hara tanah menjadi berkurang karena penguapan terlalu tinggi, gitu kan. Tapi orang rimba belum mampu. Salah satu penyebab utama perubahan iklim ekstrim adalah peningkatan emisi karbon dunia. Indonesia mungkin bukan kontributor emisi karbon tertinggi, tapi Indonesia adalah salah satu kontributor tertinggi di sektor kehutanan. Menurut World Resources Institute, di kalangan negara Asia Afrika, Indonesia menduduki peringkat ke-6 setelah India dan Rusia. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan 400 juta ton emisi gas rumah kaca atau setara dengan 10 juta ton truk pasir. Bila dibariskan, maka panjangnya akan mencapai 6.000 km, yang artinya adalah 5 kali jarak Jakarta-Bali. Berdasarkan data Indonesia Solid Waste Association, untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar itu, dibutuhkan hutan seluas 4 kali luas Indonesia. Kontributor emisi karbon antara lain adalah deforestasi hutan dan degradasi hutan. Tingkat deforestasi hutan di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut data Global Forest Watch, dalam rentang waktu antara tahun 2009 hingga 2012 saja, Indonesia kehilangan luas hutan sebesar 4 juta hektar. Artinya ini sama saja dengan dalam waktu 4 tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, setiap menitnya, Indonesia kehilangan hutan seluas 3 kali lapangan sepak bola. Dasar pertamanya adalah hutan kita ini sudah rusak, dan rusaknya itu mulai dari Jawa udah rusak habis, Sumatera udah sangat rusak, Kalimantan udah mulai setengah rusak, kira-kira begitu, dan yang tersisa masih agak lebih bagus itu di Papua. Belakangan muncul suatu kesadaran bahwa kalau hutan kita itu rusak, bisa jadi seluruh Indonesia itu nanti jadi padang pasir saja. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penanganan kebakaran hutan. Dan karena itu Presiden Joko Widodo pun meluncurkan rencana aksi pencegahan kebakaran hutan di awal tahun 2015. Ia meminta penanganan kebakaran hutan fokus pada upaya pencegahan dan pemantauan ketat di kawasan rawan kebakaran hutan, termasuk di Riau. Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi 8 provinsi yang termasuk rawan kebakaran hutan, dan Riau menjadi provinsi yang paling rentan akan kebakaran hutan. Salah satu indikatornya adalah suhu udara yang sudah di atas 37 derajat Celcius. Padahal Riau merupakan salah satu cadangan karbon yang cukup besar di Indonesia dengan lahan gambut seluas 48% dari total luas wilayahnya. Pada tahun 2002 misalnya,
tutupan hutan Provinsi Riau mencapai 3,6 juta hektar dengan cadangan karbon mencapai 514 juta ton. Di tahun 2010, hanya tersisa 2,9 juta hektar. Ya, dengan adanya pelatihan yang dilakukan BPRED ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, dengan pelatihan ini bisa dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam hal pemadaman kebakaran. Yang kedua, meningkatkan kepedulian mereka supaya tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Yang ketiga, kesiapsiagaan dalam menghadapi kalau ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sistem pendeteksi dini kebakaran hutan dipasang agar deteksi dini titik panas bisa dilakukan dan memungkinkan penanganan awal dari kebakaran hutan yang terjadi. Monitoring dilakukan menggunakan pemantauan satelit NOAA, Terra, dan Aqua bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan LAPAN. Langkah nyata lainnya untuk monitoring kebakaran hutan adalah dengan mengadakan pelatihan CBFFM atau Community Based Forest Fire Management bagi masyarakat peduli api atau MPA. Di Desa Sepahat memiliki luas 25.000 hektar dan sebagian besar mungkin 70%-nya adalah lahan gambut, sehingga pada saat musim kemarau akan rentan terjadinya kebakaran. Pada saat itu juga mungkin kita dari masyarakat peduli api Desa Sepahat membuat satu program yaitu ronda atau patroli keliling guna untuk mendeteksi titik-titik api yang ada di Desa Sepahat. Masyarakat peduli api atau MPA yang mendapatkan pelatihan dari Manggala Agni menjadi tenaga terdepan untuk menanggulangi kebakaran di Riau. Seperti kita ketahui bahwa hutan Riau ini lebih kurang 7 juta hektar. Sedangkan anggota Manggala Agni kita saja hanya 223 orang. Kita bisa bayangkan keterbatasan sumber daya manusia dalam upaya pengendalian kebakaran hutan lahan. Kita harapkan dengan ada pelatihan ini menjadi salah satu pendukung dalam upaya pengendalian kebakaran hutan lahan, di mana kita menambah sumber daya pengendali kebakaran kita. Keterlibatan semua pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan program BPRED Plus yang berkelanjutan. Namun, peran masyarakat adat merupakan kunci kearifan lokal dari kelangsungan penyelenggaraan BPRED Plus di Indonesia. Sebab merekalah penjaga utama kelestarian hutan. Masyarakat adat hidup dari hutan yang dilindungi kelestariannya. Sehingga hutan menjadi bagian penting dari kelangsungan hidup mereka. Ketika pohon itu ditebang, maka masyarakat wajib untuk menanam pohon 10 atau 20 untuk penggantinya. Dan ini BPRED Plus sudah memberikan satu kontribusi dalam upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat adat di sana. Karena itu, BPRED Plus fokus pada pengakuan dan perlindungan atas masyarakat adat. Selain itu, BPRED Plus juga berupaya meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat adat untuk mengatasi potensi konflik dengan masyarakat umum agar keduanya bisa hidup berdampingan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah Radio Komunitas Benor. Kami berinisiatif membangun Radio Benor ini agar terbangun begitu, relasinya kembali terbangun melalui radio antara masyarakat mayoritas yang di luar orang rimba, yang hari ini ada Melayu dan ada masyarakat lainnya migran dari luar daerah Jambi begitu. Nah, dengan upaya membangun relasi ini kembali, maka harapannya pergesekan yang sudah mulai muncul ini bisa diredam. Harapan kami radio ini digunakan oleh anak-anak ini ada tujuan informasi pada orang luar supaya lancar hubungan dengan orang luar.
Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya sebesar 26% dengan dana sendiri hingga tahun 2020. Tapi Indonesia meyakinkan dunia internasional bahwa dengan bantuan internasional, penurunan emisi karbon bisa mencapai 41%. Sebagai bagian implementasi dari komitmen ini, Indonesia membentuk BP Red Plus dengan program-programnya yang didukung oleh pemerintah Norwegia. Visinya mengawal program pengurangan deforestasi dan degradasi lahan hutan di Indonesia. Ini nggak bisa kalau kita mulai hanya dengan kampanye di atas. Jadi harus dimulai dari akar rumput. Kita harus masuk sampai ke lapak kalau istilahnya begitu. Jadi program Red Plus ini di dalam segala kekayaan, di dalam segala challenges yang ada, itu harus dimulai dari bawah. Karena itu strategi implementasi dari Badan Red Plus itu adalah untuk menggandeng provinsi, menggandeng kabupaten, menggandeng masyarakat. Seiring dengan terbitnya Perpres nomor 16 tahun 2015, tugas dan fungsi BP Red Plus dilebur ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak awal tahun 2015. Kalau mau serius kita mau menyelamatkan planet bumi, khususnya bumi yang kita injak, air yang kita minum, udara yang kita hirup untuk bernafas dan hidup, maka tata cara kita mengelola negara ini, tanah, air, dan manusianya harus ditata kembali. Layang yaitu mani ti diai mata menganang rimala soda habis kalaulah habis dari maka pamono lagi.